Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kembali pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk mengkaji tentang dinul Islam, utamanya adalah masalah akidah, yang pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan bahasan terkait dengan masalah iman. Kalau kita kembali kepada buku panduan, mungkin para jamaah sekalian yang masih pegang, bahwa setelah bahasan terkait dengan iman atau cabang iman, itu adalah masuk ke bahasan al-ihsan. Ya, ini di dalam buku, di kitab aslinya adalah kita masuk ke al-ihsan. Jadi setelah menjabarkan tentang cabang-cabang iman, itu adalah masuk ke bahasan tentang ihsan. Oleh karena itu nanti, mungkin kalau tidak hari ini, pertemuan akan datang kita akan bahas tentang masalah al-ihsan. Dan karena ihsan itu adalah sesuai dengan asal katanya, berasal dari kata hasan, maka iman harus bagus, kemudian Islam juga harus bagus. Nah, jadi kita nanti akan atau saya akan terangkan kerangkanya, bahwa Islam itu tiga: Islam, iman, dan ihsan. Ihsan adalah yang tertinggi, maka dari itu nanti akan kita masuk ke arah itu. Hanya saja pada pagi hari ini adalah sesuai dengan yang sudah disampaikan, masih membahas tentang masalah eksistensi iman. Oleh karena itu saya jadikan pertemuan ini masih untuk eksistensi iman. Dan para jamaah sekalian jangan bosan kalau saya bawakan redaksi langsung dari para ulama, dari para imam yang mu'tabar tentang hal ini. Kemudian nanti kita akan simpulkan, dan kesimpulan itulah yang seharusnya kita mampu untuk merealisasikan ya di dalam kehidupan kita. Saya akan perbesar.
demikian padat, demikian lebat sebetulnya para jamaah sekalian apa yang diwariskan oleh para imam dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan iman. Jadi bagi kita sebetulnya sudah cukup ya untuk bagaimana menyerap, memahami, kemudian mengamalkan dan mewujudkan itu semua di dalam kehidupan, di mana hal ini sudah ya terpraktekkan pada masa itu. Pertama adalah saya akan bawakan dari Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Ada perkataan beliau yang harus kita pahami. Beliau meninggal tahun 150 ya, Hijriah. Jadi kalau sekarang kita tahun 1444, berarti terpaut sampai dengan 1300 tahun yang lalu. Islam sudah ajeg. Ya. Nah, bagaimana menurut penjelasan beliau tentang iman ini? Namanya juga eksistensi, berarti hakikat iman yang harusnya ada tercermin dalam kehidupan umat Islam itu harusnya seperti apa? Kata beliau, ya, wa in kana fasiqan ba'da'an yakhruju minad dunya mu'minan wala naqulu inna hasanatina maqbulah wa sayyiatina maghfurah ka qaulil murji'ah. Nah, beliau mulai masuk menyebutkan tentang murji'ah. Apabila orang fasik setelah keluar dari dunia disebut dengan mukmin, dan bahwa kebaikan kita diterima dan kesalahan kita diampuni. Nah, kata-kata beliau ini adalah sedang menceritakan tentang akidah murji'ah. Ya. Dan itu bukan ahli sunnah. Ini perkataan murji'ah begini. Orang fasik itu di dunia, kalau dia mati tetap saja disebut mukmin. Artinya adalah kebaikannya diterima, keburukannya diampuni. Gitu. Itu perkataan murji'ah. Kalau menurut kita, kata beliau Al-Imam Abu Hanifah, walakin naqulu. Ya, ini perkataan beliau, berarti ini keyakinan ahlu sunnah itu adalah seperti ini. Man amila hasanatan bi jami'i syara'itiha khaliyatan 'anil uyubil mufsidah wa lam yubtilha bil kufri war riddati wal akhlaqis sayyi'ah hatta kharaja minad dunya mu'minan fa innallaha la yudayyi'uha bal yaqbaluha minhu wa yusibuhu 'alaiha. Kata beliau, menurut ahlu sunnah, jika seseorang beramal kebaikan, nah kebaikannya itu memenuhi syarat amal diterima, terbebas dari celah yang menyebabkan amalan itu rusak, yang menyebabkan amalan itu batal. Batalnya bisa jadi karena kufur, bisa jadi karena murtad, bisa jadi karena akhlak yang buruk. Maka kalau orang itu mati, kata beliau, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya, akan menerima kebaikannya dan akan melipat gandakannya. Jadi ada kata tidak selamanya, ya. Jadi orang itu boleh atau berkemungkinan atau berpeluang diterima amalannya, diberi pahala ganjaran oleh Allah jika orang itu tidak ada syarat yang
buang. Semua syaratnya terpenuhi. Tapi kalau mutlak begitu, bahwa dia akan diterima, dia akan diampuni dosanya, itu adalah bukan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jamaah sekalian, pernyataan ini nanti saya akan padatkan dalam bentuk tabel di akhir daripada majelis kita insyaallah taala. Jadi ini kita lalui dulu ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini mengatakan, kata beliau, ya orang itu kalau dia beriman kemudian beramal soleh, amal solehnya itu memenuhi syarat diterima dan tidak ada yang menyebabkan dia kurang atau batal, maka Allah akan terima dan Allah akan balas. Berarti kalau amal itu tidak memenuhi syarat atau kurang atau cacat apalagi batal, maka dia akan menjadi tidak akan diterima di sisi Allah, akan menjadi kurang, akan menjadi tidak ada sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari kualitas iman orang tersebut. Saya membawakan misalnya pernyataan Al-Imam Ahmad ya. Al-Imam Ibnu Hibban saya bawakan juga, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam An-Nawawi ya. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Asy-Syafi'i sekarang. Kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um terkait dengan niat salat. Beliau mengatakan begini. Wa kana al-ijma'u minas sahabati wat tabi'ina min ba'dihim mimman adraknahum, sudah merupakan ijma'. Nah, ini penting. Jadi tidak ada lagi orang yang boleh berselisih karena sudah ijma' ini. Dan ijma'nya dari kalangan sahabat, bahkan juga dari kalangan tabi'in. Kata beliau, yang semua yang kami tahu, yang kami dapati datanya, faktanya daripada mereka adalah begini, kata beliau. Annal iman, iman itu qaulun wa amalun wa niyatun. La yujzi'u wahidun minas salasati bil akhar. Kata beliau, iman itu adalah perkataan. Iman itu adalah perbuatan. Iman itu adalah niat. Tidak akan Allah nilai dari satu itu jika dia terpisah. La yujzi'u wahidun minas salasa. Jadi kalau dia adalah terpisah ya, terpisah, maka dia adalah tidak akan menjadi lahan untuk memperoleh kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lebih jelas bahwa la yujzi ini bukan berarti satu kesatuan yang kemudian dia adalah bukan berarti tidak menerima kurang ya, ataupun ada namanya peringkat ya. Beda dengan khawarij ya. Nanti kita akan tahu bagaimana khawarij memahami iman. Jadi kata beliau, iman itu tiga tadi itu, ada niat, ada berarti niat itu maksudnya dalam hati, ada qaul, maksudnya itu adalah ada ikrar, pernyataan lewat mulut, dan ada amal. Itu iman itu satu paket gitu ya. Jadi tidak ada yang mengatakan wajib ya, atau penyempurna atau apa. Semua itu adalah ini iman, perkataan ya iman. Nah, kemudian keyakinan iman, niat iman, amalan juga iman. Al-Imam Al-Bukhari. Ya, tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Bukhari. Kata beliau, laqitu aksar min alfi rajulin min ahlil ilmi. Saya bertemu dengan lebih dari 1000 orang dari ahlul ilmi. Yang ditemukan itu bukan orang sembarangan ya, sekedar bertemu orang awam, pedagang dan lain-lain, tapi ahlul ilmi.
Jadi bayangkan para jamaah sekalian, ini zaman sekarang susah ngejarnya. Ya, Imam Bukhari itu dulu sampai guru itu ribuan. Ya. Dan keribuan itu bukan bilangan, tapi juga selektif. Ya, nanti kita akan buktikan. Kalau sekarang di zaman digital seperti ini mungkin bisa lebih daripada 1000. Tapi sebetulnya sangat sulit juga, karena zaman sekarang itu orang belajar itu para jemaah sekalian adalah kayak nyetel radio. Ya kan? Kita lihat frekuensi ini, senang terusin. Tidak senang pindah. Ya kan? Jadi kayak zaman dulu kita waktu ada masih sekarang masih ada kan radio, ya. Lihat frekuensi sekian, ya, kalau favorit ya diterusin, dipantengin. Tapi kalau tidak ya pindah ke yang lain. Jadi belajar itu sesuka, bukan seharusnya, ya. Kalau seharusnya itu orang itu adalah belajar itu sesuai dengan stratanya, sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan levelnya. Ya, lalu ada layak dan tidak layak, lanjut dan tidak lanjut. Kalau di sini sekarang kita itu adalah orang itu sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan pilihannya. Nah, kita kembali, kata beliau, saya berjumpa dengan lebih dari 1000 orang dari kalangan ahlul ilmi. Lalu saya tidak akan sebutkan satu persatunya itu. Ada kotanya, misalnya di Hijaz, ada di Mekah, ada di Madinah, dan seterusnya, ya. Disebutkan, diurai, bayangkan para jamaah sekalian di sini, saya nukilkan utuh, ya. Ya, ini nama-nama orang. Nah, di akhirnya kata beliau begini, fama ra'aitu wahidan minhum, saya tidak melihat seorang pun dari mereka, saya tidak mendapati seorang pun dari mereka apa? Yakhtalifu, berselisih. Kalau tidak ditemukan berselisih, berarti yang ditemukan apa? Disepakati. Nah, apa yang disepakati? Kata beliau, annal iman, annad din, bahwa Islam itu qaulun wa amalun. Dah, itu ringkasnya begitu. Islam itu perkataan dan perbuatan. Dua, sesuatu yang selalu paralel. Tidak perkataan saja, tidak perbuatan saja, tetapi perkataan dan perbuatan. Kalau perkataan ini adalah ada perkataan hati, berarti namanya disebut ma'rifah, pengetahuan, disebut dengan keyakinan, disebut dengan apa yang kita sebut dengan akidah. Kalau perkataan itu adalah terkait dengan mulut, maka berarti itu namanya disebut dengan ikrar. Amalan, kalau amal itu terkait dengan amalan hati, berarti misalnya dengan takut, dengan harap, dengan tawakul. Kalau amalan itu adalah terkait dengan mulut, berarti zikir, ya, bertasbih, membaca Al-Quran. Kalau amalan itu berkait dengan gerakan, berarti sholat, haji, dan seterusnya. Jadi para jamaah sekalian, itu adalah iman, itu adalah Islam menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita lihat misalnya adalah berikutnya. Menurut Al-Hasan Ibnu Mas'ud, kata beliau begini, ittafaqatis sahabatu wat tabi'un faman ba'dahum min ulama'is sunnah. Sepakat dari kalangan sahabat dan tabi'in, berarti tabi'in dan sahabat sepakat, berarti ijma', sudah mereka sepakat. Faman ba'dahum, setelah mereka juga, min ulama'is sunnah, dari kalangan ulama. Yang sepakatnya itu ulama, bukan ulama, bukan politikus. Kalau sekarang itu kenapa ada yang mengkritik adalah karena katanya orang menyepakati hukum padahal bukan ahli hukum, ya kan?
Harusnya orang yang menyepakati itu adalah orang yang ahlinya. Kalau di sini mereka para ulama. Nah, menetapkan, meyakini tidak berselisih pendapat tentang keislaman. Berarti kan relevan. Ya. Apa yang disepakati? Kata beliau, annal a'mala minal iman. Amalan itu adalah bagian dari iman, termasuk iman. Dia adalah iman. Gitu. Jadi kalau ada orang yang amalannya tidak sesuai dengan kriteria, berarti imannya juga tidak sesuai dengan kriteria. Begitu. Kalau amalannya utuh, ya berarti imannya utuh. Kalau amalannya cacat, ya berarti imannya cacat. Kalau amalannya kurang, berarti imannya kurang. Kalau amalannya unggul, berarti imannya juga unggul. Begitu. Karena kata beliau, amalan itulah iman. Gitu. Lalu dibawakan dalilnya. Ya. Nah, kata beliau begini, faja'alal a'mala kullaha imanan wa kama nataqa bihi hadisu Abi Hurairah. Bahwa amalan itu semuanya adalah iman, seperti yang kita dapat di dalam hadis Abu Hurairah. Mereka mengatakan, innal imana qaulun wa amalun wa aqidatun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati ala ma nataqa bihil Qur'anu fi ziyadah. Kata beliau bahwa iman itu perkataan, iman itu perbuatan, iman itu adalah akidah yang bisa bertambah dengan melalui ketaatan, bisa berkurang jika dia berbuat maksiat. Seperti yang dikatakan, disampaikan oleh Al-Quran. Ya, jadi ini bolak-balik masih di sini karena kita sedang menjelajahi bagaimana sih dulu para ulama sampai abad kedua lah minimal, atau abad ketiga lah begitu. Ya, ini masih di abad ketiga nih. Yang saya nukil ini tidak ada abad ke-20 sekali. Kalau abad ke-20 sekarang, ya. Saya tidak ngambil sekarang. Sekarang udah banyak masalah, saling mengklaim, betul tidak? Nah, nanti digolongkan dengan kelompok anu. Belum, Pak. Ini adalah masih di kalangan mereka orang yang hidup di era abad ke-3 maksimal. Ini semua di situ. Abu Hanifah tadi 150. Ya, Al-Imam Al-Bukhari adalah juga di bawah 300. Jadi semua adalah orang-orang yang masih hidup di alam ataupun di masa-masa keemasan Islam, di mana Islam disebut sempurna saat itu. Al-Imam An-Nawawi, nah sekarang adalah kalau kita mengatakan bahwa mazhab Syafi'i, maka Al-Imam An-Nawawi ya, itu juga mengatakan begini, kata beliau, wal imanu fi lisanis syar'i, iman itu menurut syariat adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Ya. Wa idza fussira bihadza tatarraqa ilaihi ziyadatu wan naqsu wa huwa madhhabu ahli sunnah. Kata beliau, jika ini dijabarkan, maka berarti iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Itulah madhab ahlus sunnah. Jadi para jamaah sekalian, para ibu dan para bapak, eksistensi iman itu adalah harus eksis dalam hati, harus eksis dalam pernyataan mulut, harus eksis dalam kenyataan realitas hidup kita dalam menyikapi berbagai masalah. Kalau ada yang kurang, berarti imannya juga kurang. Karena kata beliau, ada nambah, ada kurang. Semakin kualitas seseorang itu memenuhi kriteria kesempurnaan, berarti orang itu imannya sempurna. Begitu orang itu adalah nilai imannya, amalannya, pernyataannya, perbuatannya semakin sedikit, berarti imannya tambah sedikit dan berarti berkurang. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Misalnya Al-Imam Al-Khattabi, beliau adalah pada abad keempat ya. Kata beliau, iman secara syar'i
itu adalah mempunyai beberapa cabang. Dzi syu'abin wa ajza. Ada beberapa bagian-bagian. Ada a'la, ada adna, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nah, ada di sini, Pak. Iman kita ini sebetulnya yang tahu kita. Karena sebetulnya adalah rendah dan tinggi ataupun lemah dan kuat iman kita itu kita bisa ukur menurut apa yang sesuai dengan kaidah. Tetapi itulah iman. Bisa tinggi, bisa rendah, bisa sempurna, bisa berkurang. Maka kata beliau fal ismu yata'allaqu bi ba'diha. Maka dari itu nama iman itu tergantung daripada ketergantungan dengan yang lain. Tapi wal haqiqah taqtadi jami' su'abiha wa tastawfi jumlata ajzaiha. Tetapi hakikat iman itu adalah menuntut seseorang untuk mewujudkan seluruh cabang-cabangnya, memenuhi keseluruhan bagiannya, ya misalnya sholat, ya, itu kan demikian juga, ya. Jadi ada beberapa bagiannya. Ada, kalau kita lihat sholat, ya ada dari mulai perkataan, ada mulai perbuatan, ada urusan hati harus khusyuk, mulutnya harus membaca, mengucap, gerakan tubuhnya harus ruku dan sujud. Itu sholat, gitu. Itu adalah sholat. Demikian juga dengan yang lain. Kata beliau bahwa iman juga adalah begitu, syu'bah minal iman fa akhbiru annal haya ihda tilka syu'ab. Setelah Rasul menjelaskan bahwa iman itu banyak cabangnya, lalu ada yang paling tinggi namanya la ilaha illallah, ada yang paling rendah namanya menyingkirkan sesuatu yang melukai manusia dari jalan dan masukkan di dalamnya adalah malu. Itulah iman, gitu. Jadi ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ada yang di tengah-tengah. Semua itu adalah bagian tidak terpisahkan daripada iman. Semakin sempurna ya berarti imannya sempurna. Semakin dia rendah ya berarti dia imannya juga lemah. Para sekalian, Imam Ibnu Hibban, ini abad keempat, ya. Beliau dalam kitabnya, ya, yang disebut dengan Sahih Ibnu Hibban, menyebutkan ada judul bab, ya, tentu di bawahnya hadis, ya. Saya bawakan judulnya, babnya ini begini, kata beliau. Dan judul bab ini merupakan interpretasi beliau, faham beliau terhadap dalil yang akan dibawakannya tentang iman. Kata beliau begini, zikrul bayan bi annal jannata innama tajibu liman ata bima wasafna min syu'abil iman wa qarana dzalika bisairil ibadat allati hiya a'malun bil abdan la anna man ata bil iqrar dunal amal tajibul jannatu lahu fi kulli hal. Kata beliau begini, penjelasan bahwa surga itu hanya bagi mereka yang melaksanakan, memenuhi apa yang kami uraikan dari cabang-cabang iman. Termasuk di dalamnya adalah seluruh jenis ibadah yang itu merupakan amalan badan, amalan fisik. Tidak sekedar orang yang hanya berikrar melalui mulut tetapi tidak mengamalkan. Jadi para jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Hibban menyatakan bahwa iman itu ya harus ada perikrarnya, harus ada amalnya, harus ada pernyataannya. Oleh karena itu, iman seseorang itu yang menyebabkan seseorang masuk surga itu adalah jika melengkapi 3 masalah ini. Ada ikrarnya, ya, di dalam hatinya ada membenarkan dan ada mengamalkannya dalam perbuatan. Ini semua adalah menambah yakin kita, ya, bahwa orang yang disebut mukmin tidak cukup dengan mengatakan bahwa Islam benar. Tetapi mana pernyataan bahwa Islam itu benar itu mana? Kamu mengatakankah mulutmu, ya saya meyakini, membenarkan bahwa Islam adalah benar, berarti 2. Hatinya sudah, mulutnya sudah, tetapi wujudnya benar enggak? Apakah amalan kita sesuai, pas, klop dengan apa yang diyakini dan dinyatakan mulutnya atau tidak? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ketika tidak, berarti disitulah letak ukuran lemah atau kuat atau sempurna atau kurangnya iman seseorang. Al-Imam Abu Hatim
mengatakan, kata beliau begini, wa fi hadzal khabar bayan, dalam berita ini yang dibawakan oleh beliau dalam kitabnya tentunya, bahwa menjelaskan tentang berita-berita yang kami sebutkan sebelumnya adalah bahwa anna ba'da syu'abil iman idza atal mar'u bihi la yujibu lahul jannah fi daimil awqat. Cabang-cabang iman yang dikerjakan oleh seseorang itu tidak selamanya menjadikan dia wajib berhak memperoleh untuk surga selamanya. Ya bisa jadi kalau imannya kurang, ya berarti dia harus masuk neraka dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau dia layak untuk masuk surga karena amalannya, maka dia adalah juga masuk surga. Jadi tidak setiap orang yang menyatakan iman dalam hati langsung masuk surga, tidak. Tetapi diukur juga dari apakah orang itu meyakini, apakah orang itu menyatakan, apakah orang itu mengerjakan. Kata beliau, tidakkah Anda perhatikan bahwa kata Rasulullah SAW, Allah menyebutkan bahwa hak manusia, kata beliau, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Orang itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kata beliau, wa ibadatullahi azza wa jalla iqrarun bil lisan. Ibadah kepada Allah itu bisa berbentuk pernyataan melalui mulut. Wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan mewujudkan, merealisasikan dalam anggota tubuhnya. Jadi kata beliau, para jamaah sekalian, tiga ini iman itu harus eksis di tiga kategori, ya, di tiga perspektif ini. Mulutnya iman, hatinya iman, amalannya juga iman. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis Rasul itu begitu, itu iman itu, ya. Nah, oleh karena itu maka para jamaah sekalian, orang yang beriman itu adalah seperti itu. Terkait dengan cabang iman juga begitu. Ya, jadi siapa yang kata beliau atabi ba'di syu'abil iman fi kullil ahwal bal yusta'malu kullu khabarin fi umumi ma warada khitabuhu ala hasabil hali fihi ala ma dzakarnahu qablu. Artinya adalah kata beliau, kalau orang itu adalah misalnya berhak mendapatkan 6, ya nilainya 6. Berhak mendapatkan 9, ya 9. Berhak mendapatkan 5, ya 5. Tergantung dari kualitas. Semakin orang itu takwanya utuh, ya berarti nilainya utuh. Semakin orang itu maksiatnya banyak, ya berarti kebaikannya tambah sedikit. Maksiatnya tambah banyak, berarti hukuman bagi orang itu tambah banyak. Seperti itu. Nah, para jamaah sekalian, ini yang dijelaskan oleh beliau. Para jamaah sekalian, Abdullah bin Umar, ya ini tidak berurut ya saya bawakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, sinfani laisa lahum fil islami nasib. Perhatikan, kata beliau, ada dua manusia, kelompok dalam masyarakat, mereka tidak berhak memperoleh nama Islam. Ya, ini saya nukil dari kitab Al-Iman Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam. Ya. Kata beliau, ada dua kelompok manusia, mereka tidak berhak disebut muslim. Begitu. Ngeri sekali. Ya. Yang mengatakannya bukan orang sekarang nih, Ibnu Umar. Jadi saya tidak mengkafirkan orang, saya membacakan saja. Ya. Nah, yang mengatakan ini adalah sahabat. Berarti sudah ada sejak akhir-akhir zaman sahabat. Siapa mereka itu? Kata Rasul, kata beliau Ibnu Umar, al-murji'ah wal qadariyah. Kelompok murji'ah, ya, dan kelompok qadariyah. Padahal pada waktu itu, ya, bagaimana kalau sudah tambah dahsyat berada di zaman sekarang? Kenapa begini? Ya karena tadi, nanti kita akan buktikan dalam tabel, ya lebih mudah ya memahaminya. Kalau ini kan masih narasi ini, masih penjelasan ya. Kita bersabar dulu supaya kita betul-betul memperoleh ini bukan kata saya ya, para jamaah sekalian. Saya nih menjelaskan, menyampaikan.
Karena ilmu Islam ini sudah sempurna sebetulnya. Ya. Para ustadz itu harusnya menyampaikan saja ya apa yang atau meriwayatkan saja apa yang didapati dari pendahulu kita yang mereka adalah mu'tabar itu ya. Karena tambah kesini tambah banyak kepala tambah banyak pendapat, apalagi ditambah dengan filsafat ya. Kita kembali coba seperti apa sih ya, karena semua ini sudah tertulis di dalam kitab-kitab para ulama. Kewajiban saya menyampaikan ini loh yang disebutkan oleh para ulama itu. Nah, antara lain kita temukan perkataan Abdullah bin Umar ini ya, bahwa kata beliau tidak termasuk orang yang berhak menyandang kata Islam. Satu, Murji'ah, yang kedua Qadariyah. Seperti apa itu? Nanti kita lihat. Al-Imam Ahmad ya, ini lebih urai ini. Saya dapatkan perkataan Imam Ahmad ini adalah dari kitab namanya Al-Jami' li Ulumi Al-Imam Ahmad ya, koleksi dari ilmu-ilmu Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggalnya tahun 241 ya. Jadi masih pertengahan abad ketiga awal. Kata beliau begini, coba kita amati. Kalau orang Ahlus Sunnah menurut Murji'ah itu, orang Murji'ah mengatakan Ahlus Sunnah itu adalah syakkakan ya. Katanya orang Ahlus Sunnah itu orang yang ragu. Tetapi kata Imam Ahmad, justru Murji'ah lah orang yang penuh dengan syak dan pendustaan. Bal hum aula bisyakki wat takdzib. Kata beliau, orang Murji'ah itu sangat padat dengan keraguan terhadap Islam, sangat banyak pembuktian tentang mereka mendustakan Islam. Jadi ngomongnya adalah boleh Islam, tetapi buktinya tidak sesuai dengan Islam. Nah, itu kan namanya bohong ya. Islam itu tadi qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Nah, kalau hanya ngomong doang tidak mengamalkan kan namanya dusta gitu. Jadi seolah begitu kata Imam Ahmad, Murji'ah adalah pembohong, Murji'ah itu adalah orang yang banyak ragunya ya. Kalau Qadariyah gimana? Menurut Imam Ahmad, Qadariyah itu menyebut Ahlus Sunnah itu adalah disebut dengan apa di sini mujbirah ya. Mujbirah itu berarti nyaris menurut mereka itu adalah Jabariyah ya. Kata Imam Ahmad, wa kadzabat ya. Orang Qadariyah itu bohong. Balhum aula bil kadzibi, mereka adalah orang yang dusta ya. Karena apa? Karena al-ghaw qadratullah an khalqihi, mereka menafikan bahwa Allah berkuasa atas makhluknya. Mereka mengatakan ma laisa lahu bi ahlin lahu tabaraka wa ta'ala, sesuatu yang tidak patut pada Allah justru mereka yakini. Karena misalnya orang Qadariyah mengatakan bahwa mereka bisa mengetahui masa yang akan datang. Yang akan datang itu kita bisa ramal, yang akan datang itu bisa terjadi jika kita mau gitu. Sementara kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, hari ini dan akan datang itu milik Allah. Kalau Allah menentukan, ya terjadi. Kalau Allah tidak menentukan, tidak akan terjadi. Ya, itu yang diyakini Ahlus Sunnah. Qadariyah itu tidak begitu. Besok kita yang menentukan. Nah, itu namanya Qadariyah. Apa yang kita mau, besok terwujud. Terwujudnya sesuatu yang kita inginkan itu bisa terjadi, itu adalah diyakini oleh Qadariyah. Dan itu tidak benar. Ya. Yang benar itu besok harus insya Allah. Karena kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak terjadi. Jahmiyah. Ada kelompok namanya Jahmiyah. Mereka menampakkan Ahlus Sunnah itu musyabbihah. Ya, para jamaah sekarang kalau ada orang yang memberikan julukan Ahlus Sunnah dengan musyabbihah, berarti mereka Jahmiyah. Kenapa? Kata beliau, Jahmiyah itu dusta. Kadzabat al-Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah dusta. A'da'ullah, mereka adalah musuh Allah.
hum aula bitashbihi wat takdzib. Mereka lah yang berhak untuk mendapatkan julukan musyabbih dan dusta. Kenapa? Iftarau 'ala Allahil kadzib wa qalu 'ala Allahi az-zur wal ifk wa kafaru fi qaulihim. Mereka justru perkataannya kufur, mereka mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak patut, ya, palsu, karena kata mereka bahwa Allah itu tidak hidup. Kalau tidak hidup kan mati. Tetapi kata mereka Allah juga tidak mati. Loh, kalau tidak mati kan mestinya hidup. Tetapi menurut mereka Allah tidak hidup, tidak mati. Jadi itu adalah membingungkan. Mereka adalah tidak benar. Jadi mereka lah, kata Imam Ahmad, yang salah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Rafidhah juga begitu. Rafidhah itu menyebut Ahlus Sunnah itu nasibah. Kata beliau Imam Ahmad, wa kadzabat ar-Rafidhah. Rafidhah juga dusta, tidak benar, salah. Mereka lah yang berhak untuk disebut nasabu ashab Muhammad. Mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah nasibah. Apa maksud nasibah? Nasibah itu benci sahabat. Kata Imam Ahmad, salah. Yang justru begitu adalah mereka sahabat. Orang-orang Rafidhah. Orang Rafidhah itu kan mengkafirkan para sahabat. Ya. Mereka mengkafirkan sahabat tapi mengaku mereka adalah orang yang benar. Itu tidak benar. Kata beliau, wa nasabuhum ila ghairil adli kadziban wa zulman wa jur'atan 'ala Allah wa istighfafan li haqqi Rasulullah, dan seterusnya. Jadi orang Rafidhah ketika memberi julukan Ahli Sunnah nasibah, justru sebetulnya mereka yang nasibah. Karena nasibah itu adalah benci sahabat, kan mereka yang membenci sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa gelintir para sahabat yang mereka adalah anggap menurut mereka layak jadi sahabat Nabi, jadi sahabat, yang tidak layak tidak dijadikan sahabat. Abu Bakar finnar, Abu Umar finnar menurut mereka. Karena apa? Bahkan Abu Bakar dan Umar disebutnya berhalanya Quraisy. Bagaimana Ahlus Sunnah disebut nasibah benci sahabat, padahal mereka adalah menganggap bahwa mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, penghulu umat ini, dan seterusnya. Jadi para sekalian, jangan tergiur dengan julukan-julukan. Ya, kadang-kadang kita dijuluki banyak, ya, oleh orang-orang, tetapi mereka yang menjuluki itu bisa jadi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan julukan itu. Kata beliau, al-khawarij, sekarang khawarij, fa innahum yusammuna ahlus sunnati wal jamaah murji'ah, menyebut orang ahlus sunnah murji'ah. Siapa yang mengatakan itu? Khawarij. Dan kata beliau Imam Ahmad, kadzabatil khawarij, orang khawarij itu dusta, bohong, tidak benar. Bal al-murji'ah yaz'amun annahum ala iman dunan nasi min wa man khalafahum kuffar. Murji'ah itu adalah mengatakan mereka di atas iman dan orang menyelisihi mereka kafir. Jadi tidak benar. Ya, karena itu maka ini adalah juga tidak benar. Ada lagi orang yang termasuk ashabur ra'yi wal qiyas. Mungkin kalau zaman sekarang lebih relevan dengan orang-orang katakan saja adalah orang yang mengedepankan pendapat, orang mengedepankan akal, analogi, liberalisme, dan seterusnya. Ini mungkin bisa masuk di sini. Ya. Fa innahum yusammuna ashabas sunnah nabitah. Kata mereka bahwa Ahlus Sunnah itu nabitah. Kata Imam Ahmad, kadzaba, mereka yang dusta. Justru nabitah itu adalah karena taraku asar Rasul. Orang disebut nabitah itu karena mereka meninggalkan peninggalan Rasul, meninggalkan hadis Rasul. Mereka mengatakan dengan pendapat. Orang yang mengedepankan akal dan pendapat itulah disebut nabitah. Nah, Ahlus Sunnah kan tidak begitu. Ahlus Sunnah itu selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Sunnah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya begini, kata Imam Ahmad, farahimallahu abdan qala bil haqqi wa taba'al athara wa tamassaka bis sunnati wa iqtada bis salihin
wa janaba ahlal bid'ah wa taraka mujalasatahum wa muhadatsatahum ihtisaban wa talaban lil qurbati minallahi wa izazi dinihi wa ma taufiquna illa billah. Kata Imam Ahmad begini, semoga Allah merahmati mereka manusia yang satu, kalau bicaranya dengan hak, dengan kebenaran. Qala bil haq. Bukan berdasarkan filsafat, berdasarkan ra'yu pendapat, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan golongan, bukan. Tetapi berkatanya sesuai dengan kebenaran, dan kebenaran itu yang kita tahu adalah jika berasal dari Allah dan dari Rasulullah. Kedua, orang yang mendapatkan rahmat Allah ya, orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah itu adalah tadi satu, berkata dengan kebenaran. Kedua, wattaba'al asar, mengikuti peninggalan Rasulullah. Apa yang ditinggalkan Rasulullah diikuti. Orang yang seperti itulah orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Wa tamassaka bisunnah, kata beliau yang ketiga, mereka orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Keempat, waqtada bis-shalihin, berkudwah, beruswah, mengikuti, menjadikan panutan mereka siapa? Orang-orang yang soleh. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima kata beliau, wajanaba ahlal bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah. Tidak duduk bersama mereka, tidak berkomunikasi dengan mereka, hanya berharap agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Islam ini mulia ajeg. Siapa yang seperti itu, mereka berhak rahmat Allah. Jadi 5 para sekalian. Menurut Imam Ahmad, kriteria seseorang disebut benar. 1, perkataannya benar. 2, sikapnya selalu mengikuti peninggalan Rasulullah. 4, berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Keempat adalah menjadikan orang-orang soleh sebagai panutan. Soleh ini soleh pada masa Imam Ahmad dan sebelumnya ya. Karena kan nggak mungkin Imam Ahmad menjas ataupun memutuskan merekomendasi orang yang orangnya tidak diketahui. Jadi Imam Ahmad itu melihat bahwa orang yang beliau lihat pada masanya dan sebelumnya. Berarti kalau begitu Imam Ahmad meninggal 241, berarti kita harus bercermin selalu kepada orang-orang yang hidup antara beliau sampai ke belakang. Ini kewajiban kita, kaji sirah-sirah ataupun riwayat-riwayat hidup, biografi-biografi orang soleh sejak Imam Ahmad ke belakang. Berarti minimal di situ adalah ada unsur sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Ini kewajiban kita. Kalau kita sekarang, orang hidup pada zaman kita sekarang ini adalah orang yang di satu sisi mungkin kita jadikan panutan, di sisi lainnya kita mengecewakan. Nah karena itu, ambil saja mereka yang sudah pasti-pasti bahwa mereka adalah insya Allah direkomendasi, mereka adalah orang soleh dan orang yang benar. Jadi 5 para sekalian, kelima tadi, kalau tahu itu adalah ahlul bid'ah, maka harusnya kita itu menjaga jarak. Tidak rekat dengan mereka, ya, tidak berkomunikasi rutin dengan mereka, karena khawatir kalau kitanya tidak punya pengetahuan, nularlah ke kita cara berpikirnya, cara berakidahnya. 5 kata beliau, ya, ini adalah yang harus dipegang supaya iman kita ajeg tadi keyakinan dalam hati, iqrar tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. 3 ini ajeg pada kita, tidak seperti mereka hanya menjuluki ahlu sunnah begini dan begitu, tetapi kenyataannya adalah justru kebalikannya. Nah oleh karena itu, ini pendapat atau pernyataan Imam Ahmad, sebagaimana pendapat itu, pernyataan itu ada dalam kitab Al-Jami' li'ulumi Al-Imam Ahmad. Ada lagi mengatakan begini, kata beliau begini, ini diambil dari kitab yang sama. Kata beliau, iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah berkurang.
Lihat kata Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau begitu ada yang paling baik. Nah, bisa jadi ada yang paling buruk. Kenapa ada paling baik, paling buruk? Berarti ada nilai tambah, ada nilai kurang. Berarti di situ adalah iman itu tergantung kepada siapa yang meyakininya. Kalau dia yakin kemudian dia konsekuen, maka semakin sempurna imannya. Tetapi kalau hanya ngomong doang, tetapi perilaku dan perbuatannya tidak, maka dia tambah anjlok nilainya. Kata beliau di sini contoh, wa man tarakas salat faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat berarti telah kafir. Yang mengkafirkan bukan saya, ini Imam Ahmad. Ya. Siapa saja yang telah meninggalkan salat, orang itu kafir. Gitu. Di Indonesia tidak ada lembaga yang memvonisnya. Orang misalnya dilihat, kamu sholat nggak? Kalau nggak sholat kamu kafir, kasih stempel. Nah, ada lembaga itu. Karena yang berlaku di Indonesia bukan syariat Islam. Jadi jangan nunggu. Kalau orang itu misalnya mengkafirkan, ya tidak mengkafirkan. Karena apa? Kita tidak mengkafir-kafirkan orang. Cuman harusnya ada lembaga yang bertanggung jawab supaya Islam ini ajeg, gitu kan. Kamu muslim, kamu bukan muslim. Walaupun setelah itu bukan berarti harus berperang. Ya, karena Islam tidak usah diajari tentang toleransi. Tetapi maksudnya adalah bahwa orang apabila meninggalkan sholat berarti dia kafir. KTP itu nggak berguna. Ya, KTP agama Islam ya kan tertulis, tetapi sholat enggak. Kalau nggak sholat ya berarti bukan muslim, begitu kata Imam Ahmad. Walaisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Kata beliau, tidak ada perbuatan amalan yang jika dia ditinggal akan divonis kufur kecuali sholat. Sekarang di Indonesia ini muslimunnya berapa orang? Pada sholat enggak? Gitu. Ya tentu kita berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita itu pada sholat. Tapi kalau menurut kriteria orang yang meninggalkan sholat bukan muslim. Kata Imam Ahmad, tidak ada perbuatan amalan apabila dia tinggalkan dia akan menjadi kafir kecuali hanya satu, sholat. Jadi bahaya sekali, gawangnya Islam itu sholat. Makanya disebut dengan imaduddin. Kata beliau, diteruskan di sini, man tarakaha fahuwa kafir wa qad ahallallahu qatlahu. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir, bahkan halal darahnya. Ya. Wa ahallallahu qatlahu. Ini kata Imam Ahmad, silakan cari kitabnya itu. Jadi barang sekalian, artinya adalah iman kita itu tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar tertulis, harus ada konsekuensi. Ya. Kepasrahan kita pada Allah itu apa? Kita menyebut muslim itu artinya orang yang berpasrah diri. Nah sekarang pasrah nggak kita pada Allah? Ternyata kan tidak berpasrah, mendebat Allah, menentang Allah, membangkang Allah. Nah itu muslim bukan kalau kayak gitu. Nah para sekalian, ini jangan sampai kita dusta. Tidak boleh dusta itu dalam Islam. Kalau dia muslim ya buktikan bahwa kamu muslim, berpasrah diri. Kalau kamu beriman berarti buktikan bahwa kamu membenarkan Allah. Nah gitu. Ini Al-Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri juga adalah hidup di masa adalah dari kalangan tabi'in. Kata beliau, mabtudi'a fil islami bid'atun hiya adarru ala ahlihi min hadhihi yakni al-irja. Kata beliau, tidak ada kebid'ahan di dalam Islam yang sangat berbahaya bagi umat Islam dari murji'ah. Ini Imam Az-Zuhri yang mengatakannya. Nah, di sini ya dibawakan, karena ini adalah saya nukil dari kitab Ibnu Battah. Ya. Beliau meninggal tahun 387, berarti minimal tuh 1000 tahun yang lalu lebih. Ya. Beliau ini hidup dalam kitab namanya Kitab Al-Ibanah Al-Kubro. Nah, beliau mengatakan begini. Beliau menukil tadi perkataan Imam Az-Zuhri dari pendahulu berarti. Nah, lalu menjelaskan begini penjelasannya. Kata beliau, "Fahzaru rahimakumullah
Hindari wahai umat Islam. Semoga Allah merahmati kalian. Apa yang harus dihindari wahai imam? Kata beliau, mujalasata qaumin maraku minad din. Duduk bersama kaum yang mereka itu keluar dari Islam. Wa innahum jahadut tanzil, mereka menentang Al-Quran. Tanzil di sini maksudnya Al-Quran. Wa khalafur rasul, menyelisihi rasul. Wa kharaju an ijma'i ulama'il muslimin, mereka keluar dari apa yang menjadi kesepakatan ulama kaum muslimin. Wa hum yaqulun, mereka itu mengatakan al-imanu qaulun bila amal. Siapa tuh mereka yang seperti tadi itu? Keluar dari Islam, menyelisihi rasul, mengingkari Al-Quran, itu siapa? Yaitu orang yang mengatakan bahwa qaulun bila amal, ngomong doang, amalan gak masuk dalam kategori iman gitu. Kalau yang penting kamu muslim, iya muslim, dah sampai di situ. Amalanmu mana? Mana bukti bahwa kamu muslim, perkataanmu muslim, mana buktimu? Nggak usah. Yang penting mengatakan Islam sudah cukup. Kata beliau, orang seperti itu keluar dari Islam. Ya. Al-imanu yang benar itu adalah innallaha azza wa jalla farada 'alal ibadil faraid. Kata beliau begini, Allah telah memfardukan pada manusia itu hal-hal yang difardukan. Walam yurid minhum an ya'maluha walaysa bidha'irin lahum an yatrukuha. Allah tidak butuh. Bukan berarti Allah menyuruh mewajibkan suatu perbuatan lalu Allah mendapatkan untung dari apabila mereka mengerjakan itu. Allah mendapat rugi jika manusia tidak mengerjakan yang Allah fardukan itu. Wa harrama alaihimul maharim, begitu juga Allah mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah. Tetapi fahum mu'minun, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa in irtakabu, walaupun mereka melanggar, ya semua itu mereka masih disebut mukmin. Tidak, kata beliau. Wa innamal iman itu kata beliau adalah an ya'tarifu biwujubil faraid. Mereka mengetahui, mereka mengakui, mereka membenarkan tentang fardu itu. Oh betul, bahwa ini adalah fardu. Kemudian wa yatrukuha wa ya'riful maharim. Mereka harusnya meninggalkan yang diharamkan Allah SWT itu. Wa ya'riful haram. Mereka mengetahui yang haram. Wa in istahaluha. Kemudian betapapun mereka menghalalkan yang diharamkan Allah. Itu tidak benar. Wa yaqulun innal ma'rifata billahi iman. Mengetahui Allah saja dalam hati cukup, itu disebut iman. Yughni anit ta'ah, tidak perlu. Ketaatan tidak termasuk dalam kategori itu. Yang penting kamu tahu siapa Allah, Tuhanmu Allah, penciptamu Allah, cukup. Itu tidak benar, kata beliau. Wa inna man arafallah biqalbihi fa huwa mu'min. Tidak benar orang mengatakan bahwa yang penting dia tahu Allah melalui hatinya. Wa innal mu'minin bilisanihi wal arifa biqalbihi mu'minun kamilul iman. Orang yang mengatakan bahwa dia tahu, kamu tahu nggak Allah? Tahu. Sudah hampir di situ doang. Maka orang itu disebut imannya sempurna? Tidak, ya. Bahkan apalagi kata beliau imannya seperti imannya Jibril. Jibril kita tahu malaikat. Jadi pada sekarang kalau ada orang mengatakan Islam cukup di mulut, Islam cukup hanya sekedar tahu tentang Allah, beriman, meyakini, membenarkan adanya Allah, tok sampai di situ, itu tidak benar. Itu adalah yang dikatakan itu namanya adalah murjiah tadi itu. Wa innal iman la yatafadhal. Ada lagi yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertingkat-tingkat, tidak mesti bertambah, tidak mesti berkurang. Walaysa li ahadin ala ahadin fadlun. Tidak ada seorang lebih sempurna, lebih baik daripada yang lain. Wa innal mujtahid al muqassir wal muti wal asi jami'an siyan. Orang yang berijtihad dengan orang yang banyak dosa, orang yang taat dengan orang yang maksiat, semuanya sama. Orang yang berpendapat seperti ini bukan ahlu sunnah. Kata beliau mengatakan kullu hadza kufrun wa dhalal. Semua yang tadi saya terjemahkan itu adalah kekufuran, kesesatan, kharijun bi ahlihi an syariatil Islam. Orang itu keluar daripada syariat Islam. Wa qad akfarallahu al-qaila bi hadhil maqalat fi kitabihi war rasulu fi sunnatihi wa jama'atul ulama'i bi ittifaqihim.
Kata beliau, Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan itu. Rasul telah mengkafirkan orang yang mengatakan itu di dalam sunnahnya. Bahkan dikafirkan juga oleh para ulama dengan sepakat. Jadi para jamaah sekalian, iman itu harus nyata. Hatinya iman, mulutnya iman, perbuatannya, realisasi dalam kehidupannya juga iman. Kalau itu tidak terpenuhi berarti semakin berkurang, semakin berkurang. Semakin terpenuhi semakin sempurna, semakin sempurna. Jadi kembali kepada kata iman itu adalah bertambah dan berkurang sesuai dengan apa yang tadi saya uraikan. Kemudian Ibnu Taimiyah di akhir, ya ini adalah tentu abad ke-8 ya, beliau Imam Ibnu Taimiyah itu adalah mengatakan sama, innahu la yajtami'u fil abdi imanun bittifaq. Ini pendapatnya Khawarij, pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya Jahmiyah, pendapatnya Murji'ah. Kata mereka iman itu adalah tidak ada nifaknya. Sudah, kalau sudah iman ya iman aja gitu. Kalau nanti Khawarij mengatakan kalau tidak iman ya kafir gitu. Kalau Murji'ah ya orang itu kalau sudah iman ya nggak perlu kafir gitu. Jadi kalau dia ingin dikatakan mukmin terus walaupun berdosa, maka dia Murji'ah. Nah, misalnya kalau ada di kalangan kita ada orang yang berdosa tapi tidak mau, tidak terima disebut berdosa, yaitu Murji'ah juga sebetulnya. Ya. Kan ada orang sekarang itu adalah dia salah, dia dosa, tapi apabila dibilang dia dosa, dia marah. Karena apa? Dia ingin Islamnya itu terus sempurna, seolah-olah dia itu ada tidak boleh salah. Itu juga sebetulnya salah. Jadi ada Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang, karena kalau orang itu iman berarti tidak boleh menyalahi kategori iman. Kalau sudah iman berarti menyalahi iman berarti kafir. Orang yang kerjaannya mengkafir-kafirkan orang, kalau tidak sesuai dengan iman maka dia langsung otomatis kafir. Sebaliknya Murji'ah, orang itu beriman ya kalau sudah dia beriman sampai akhir hayat dia akan beriman gitu. Sampai bahkan tadi dikatakan seperti martabat imannya Jibril. Jadi ini salah, ini salah. Nah, oleh karena itu lihat di sini kata Ibnu Taimiyah, ghalitu fihi wa khalafu fihi al-kitab wa sunnah wa athar as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ma'a mukhalafati sarihil ma'qul. Orang yang mengatakan bahwa iman dengan cara tadi bahwa iman itu satu paket bulat begitu. Kalau tidak ada berarti tidak ada langsung. Kalau ada berarti ada langsung. Tidak, karena ada itu jika terbukti hatinya ada, mulutnya ada, dan perbuatannya ada. Orang yang tidak menyatakan begitu maka mereka telah menyalahi Al-Quran, As-Sunnah, dan peninggalan sahabat, peninggalan tabi'in, bahkan menyelisihi rasional ya. Kemudian misalnya ada orang yang mengatakan begini, Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Al-Khawarij wal Mu'tazilah mengatakan begini, la yajtami' fi syakhsil wahidi ta'atun. Ya, tidak akan ada pada diri seseorang ketaatan. Yastahiqqu bihas sawab wa ma'siyah, yang berhak atas pahala dan maksiat. Yastahiqqu bihal iqab, dan juga berhak akan hukuman. Wala kunu syakhsul wahid mahmudan min wajhin mazmuman min wajhin. Tidak ada orang yang dia terpuji tapi dia juga adalah tercela gitu. Dia dicintai tapi dia juga adalah dibenci gitu. Dia terkutuk, tidak ada kata beliau. Yang ada adalah itu anna syakhsan yadkhulul jannah wan nar jami'an. Ada yang mengatakan bahwa satu orang dia wajib masuk surga tetapi juga dia wajib masuk neraka, itu nggak ada ya. Ada orang dia satu orangnya tapi wajib masuk surga, tapi dia juga wajib masuk neraka. Tidak ada. Ini pendapat Khawarij. Kata beliau, bal man dakhala ihdahuma lam yadkhul al-ukhra. Orang yang masuk salah satunya berarti dia tidak akan masuk ke yang satunya. Ini pendapat Khawarij ya. Perlu pemikiran sebetulnya, cuman waktu kita adalah sempit. Walihadza angkaru khuruj ahadin minan nar awis syafa'ah fi ahadin min ahlin nar. Maka dari itu bagi orang Khawarij, kalau sudah masuk neraka ya neraka selamanya. Kalau orang sudah bersalah tidak sesuai dengan iman ya kafir, di dunia kafir, di akhirat neraka selamanya. Itu adalah Khawarij ya. Misalnya orang Murji'ah.
Orang Murji'ah mengatakan inna ahlal kabair yadkhulunal jannah wa la yadkhulunan nar muqabalatan li ulaik. Persis seperti Khawarij adalah begitu, kebalikannya adalah Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan bahwa orang yang berdosa besar pun dia tidak akan masuk ke dalam neraka, tetapi justru akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau menurut orang Murji'ah kebalikan persis daripada orang Khawarij. Ini lihat Ahlus Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah begini, kata beliau, Ahlus Sunnah itu was-sahaba wa tabi'un lahum bi ihsan wasairu tawaifil muslimin min ahlil hadis wal fuqaha wa ahlil kalam, ya, min murji'atil fuqaha wal karramiyah wal kullabiyah wal asy'ariyah was syiah dan sebagainya, itu mengatakan as-syakhsul wahid qad yu'adzibuhu Allahu bin nar. Seorang manusia itu bisa jadi diazab oleh Allah dengan neraka. Tsumma yudkhiluhul jannah. Tetapi nanti ada waktu orang itu bisa masuk ke dalam surga. Kama nataqat bihi ala haditsus sahih. Seperti yang dijelaskan oleh hadis yang sahih. Wa hadza syakhsul ladzi lahu sayyi'at 'udziba biha wa lahu hasanat dakhala bihal jannah. Orang yang dia itu mempunyai kesalahan, maka orang itu akan diazab, dan karena dia punya kebaikan maka dia akan masuk ke dalam surga. Walahu ma'siyatun wa ta'ab bittifaq fa inna haula'i ta'if lam yatanaza'u fi hukmihi. Tidak ada perselisihan. Orang kalau dia punya salah ya diazab. Kalau sudah selesai masanya Allah akan masukkan ke dalam surga Allah SWT. Itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Nah, sementara orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa orang yang beriman ya sudah dia mukmin selamanya, tidak akan ada mengenal imannya berkurang atau dia adalah orang berhak masuk ke dalam neraka. Jadi para sekalian, tiba pada satu kesimpulan. Mungkin tadi dengan penjelasan yang singkat, ya, terjemahan yang singkat itu adalah perlu penjelasan, perlu uraian. Mungkin sekarang lebih mudah, ya. Saya permudah begini. Ya, ini nanti saya terjemahkan saja, nanti mungkin di bahasa Indonesia kan. Ini tabelnya. Pada sekarang kesimpulannya tuh dari melanglang buana perkataan para ulama, para imam tadi itu, kalau diringkas seperti ini, ya, masih asli bahasa Arab, nanti gampang barangkali saya waktu diterjemahkan lagi. Begini, ada beberapa sekte lah katakannya, atau firqah lah gitu. Sebutkan dulu misalnya di sini tadi yang sudah kita lalui tadi itu ada istilah Ahlus Sunnah, ada istilah Murji'ah, ya, ada istilah Karramiyah, ada istilah Jahmiyah, ada istilah Khawarij, ada istilah Mu'tazilah. Rafidah tidak dimasukkan karena sebetulnya kalau sudah Rafidah sudah mengingkari, ya. Jadi para yang sekalian, dari 6 ini, ya. Lalu kita lihat dari si iman. Iman itu ada 3, ya, kriterianya tadi. Ada hati, ada mulut, ada amalan. Ya. Ini insya Allah nanti saya terjemahkan, ya. Sekarang supaya orisinal dulu, ya. Saya sampaikan begini. Hati, lisan, pekerjaan. Bukti amaliyah kita. Kalau menurut Jahmiyah, ya, itu iman itu cukup dengan ma'rifah. Udah, kalau orang sudah mengenal Allah dalam hatinya, tahu ada Allah dalam hidupnya, ya sudah, dia muslim. Walaupun mulutnya berkata apa, walaupun perbuatannya berkata apa. Gitu. Pada sekali ini, pada realisasinya adalah ngeri sekali. Ya, kalau misalnya ada orang yang seperti ini, ya. Sebab bisa jadi orang-orang Jahmiyah banyak sekarang. Ya. Mulutnya kemana, kalau ngomong, bisa jadi mulutnya itu kufur sebetulnya. Tapi karena mungkin pahamnya Jahmiyah, tanpa disadari, ya dia masih mengaku muslim. Dan ketika dia disebut bukan muslim, wah marahnya luar biasa. Begitu juga dengan perbuatan. Apabila orang itu dilihat dari perbuatannya, sebenarnya perbuatannya itu tidak sesuai dengan iman, bertolak belakang dengan keimanan semestinya.
tetapi dia tetap masih mengatakan dia adalah orang muslim dan tidak mau jika dia digolongkan orang kafir, marah-marah. Bisa jadi sekarang tidak sedikit orang seperti itu, betul tidak? Tetapi para sekalian, orang yang mengatakan imannya cukup dengan mengenal Allah dalam hati doang begitu, syahadatnya dulu nggak jelas, hanya turunan doang Islamnya, betul tidak? Kemudian dia itu hidupnya berkata tidak sesuai dengan Islam, berbuat tidak sesuai dengan Islam. Orang seperti itu bisa-bisa sebetulnya tergolong dalam kategori bukan ahlu sunnah, tetapi tergolong dalam kategori namanya Jahmiyah. Mau dia suka atau dia tidak suka, orang itu menerima ataupun tidak menerima, sebetulnya ya begitu kriterianya, ya. Ini kaidah, kita tidak mengkafirkan orang, ya, tapi ini keilmuan, begitu teorinya. Ada namanya firqah karramiyah. Orang karramiyah lebih ringan daripada Jahmiyah sebetulnya, tetapi tetap saja dia berada dalam posisi yang salah dan dia bukan ahlu sunnah. Yaitu orang yang mengatakan hatinya berikrar, meyakini, membenarkan Allah, tetapi mulutnya tidak membuktikan. Perkataannya, perkataannya juga mengatakan, tetapi amalannya saja tidak membuktikan bahwa dia adalah termasuk orang yang berkonsekuensi akan ajaran imannya itu. Nah, yang termasuk adalah parah ini adalah termasuk Murji'ah ini. Bedanya dengan Jahmiyah, kalau Jahmiyah hanya ma'rifah, kalau Murji'ah itu adalah hatinya saja. Dia meyakini dalam hati, perbuatannya, mulutnya ataupun perbuatannya. Jadi mirip dengan Jahmiyah, cuman tadi kualitasnya kalau Jahmiyah adalah ma'rifah. Kalau Murji'ah adalah tasdik, membenarkan Allah, membenarkan Islam, membenarkan Al-Quran, benar dalam hatinya. Tetapi mulutnya ngawur sana sini, perbuatannya ngawur sana sini. Nah, orang yang seperti itu masih menyebut dirinya muslim dan mukmin, maka orang itu layak disebut Murji'ah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau mau ahlu sunnah ya begini, ya. Sebelum itu ke Khawarij dulu. Khawarij, gimana dengan Khawarij? Khawarij itu adalah orang yang dia sama dengan ahlu sunnah. Dia meyakini dalam hati, menyatakan dengan mulut, berbuat dengan hati, dengan perbuatan, tetapi kata dia satu bulatan. Tidak boleh ada yang berkurang. Kalau berkurang berarti langsung kafir, gitu. Jelas, Pak? Jadi kalau orang Khawarij itu begitu, sahibul kabirah, maka orang itu dihukumi kafirun fid dunya dan di akhirat mukhalladun finnar. Orang yang berdosa besar, maka di dunia orang itu kafir, di akhirat orang itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu pahamnya Khawarij, ya. Jadi orang Khawarij mengatakan seperti itu. Jadi orang Khawarij tidak boleh berdosa besar. Kalau orang itu sudah berdosa besar, kafir. Sudah. Tapi kalau Mu'tazilah, orang Mu'tazilah mirip dengan Khawarij. Tetapi bedanya begini, kata dia orang yang berbuat dosa besar, maka dia kafir. Jadi takfiri juga sebetulnya, takfir itu sebetulnya Khawarij dan Mu'tazilah, bukan ahlu sunnah. Yaitu orang yang apabila orang itu terbukti berbuat dosa besar, maka dia kafir. Di dunia sama dengan Khawarij. Menurut mereka orang Khawarij, orang yang berdosa besar, kafir. Gitu. Hukum di dunianya begitu. Nah, di akhirat, nah beda. Kalau menurut Khawarij, orang berdosa besar, maka dia akan kekal selamanya di neraka. Tapi menurut Mu'tazilah, dia di antara neraka dan surga. Wallahu alam gimana caranya itu. Ya. Di neraka tidak, di surga juga tidak. Begitu. Nah, pendapat yang seperti ini adalah diyakini oleh
Mu'tazilah. Nah, oleh karena itu para sekalian, kalau kita lihat ahlu sunnah, nah ini ahlu sunnah itu utuh. Kalau dia mengetahui, mengenal, meyakini, membenarkan dalam hati, maka ucapannya harus selaras, harus serasi, harus sepadan, harus paralel dengan apa yang diyakini dalam hatinya. Kalau Allah itu benar, mulutnya mengatakan Allah benar. Gitu. Kalau hatinya menyatakan bahwa Muhammad bin Abdillah, orang Quraisy, orang Arab itu benar, berarti mulutnya begitu juga, Muhammad Abdullah Rasulullah benar. Gitu. Kemudian juga perbuatannya juga begitu. Karena dia hatinya membenarkan Allah benar, Muhammad juga benar, Islam juga benar, maka berarti dia berusaha supaya seluruh perbuatan raganya itu benar. Gitu. Membenarkan apa yang dibenarkan oleh hatinya, membenarkan apa yang dinyatakan oleh mulutnya. Kalau orang itu ternyata tidak sesuai, kemarin sudah sampaikan tentang bagaimana ijtihadnya Ibnu Hibban yang diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam cabang-cabang iman yang barangkali masih ada tabelnya, mungkin saya tampilkan sedikit. Nah ini ya, ini adalah iman. Ijtihadnya Ibnu Hibban diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa iman itu adalah seperti ini ya. Ini masih belum direvisi, nanti mungkin ada yang sudah direvisi, saya belum ketemu ya. Tapi kira-kira ini para jamaah sekalian, masih ada, waktu itu ada yang belum saya revisi ya. Ada beberapa kata yang belum termasukkan, tetapi kira-kira seperti ini, bahwa berijtihad bahwa iman itu adalah ini. Artinya kalau misalnya 70 ya, ini adalah ada semua lengkap pada diri seseorang, kira-kira begitulah begitu, maka orang itu keimanannya sempurna. Tapi kalau orang itu adalah semakin berkurang, yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan, yang harusnya ditinggalkan ternyata dikerjakan, berarti kan semakin kurang imannya. Nah, orang yang semakin sempurna, yang dikerjakan, yang diperintahkan, yang ditinggalkan, yang dilarang, maka berarti imannya sempurna. Semakin rapuh, ya semakin rapuh pula. Itu yang disebut dengan yazidu wa yanqus. Semakin taatnya adalah tambah, berarti yazid. Semakin maksiatnya banyak, berarti yanqus. Nah begitu. Jadi para sekalian, hati-hati ya, iman kita ini ya, kalau kita ingin benar, ingin eksis, maka selalulah kita sempurnakan. Nah para jamaah sekalian, menyempurnakan Islam dan iman kita nanti kita bahas dalam al-ihsan. Seperti apa Islam itu menjadi sempurna, seperti apa iman kita menjadi sempurna, itu dengan cara namanya bahasan ihsan. Karena itu ihsan dijadikan bahasan yang terakhir. Tetapi ulangi, perkokoh, tanamkan keimanan kita itu harusnya begini. Kalau kita, ya gambarnya begini, kalau mengatakan bahwa Quran itu benar, maka mulut kita harus mengatakan bahwa ketika mengatakan shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti tidak boleh ada ragu dengan Al-Quran. Ya. Apalagi ragu dengan teksnya, dengan naskahnya. Ya. Apalagi mengotak-atik tentang keorisinilan Al-Quran. Berarti orang itu sudah keluar. Ini sudah disepakati dari baheula, dari zaman para sahabat, terutama Utsman bin Affan, sampai hari ini, kiwari ini, tidak ada seorang pun yang menyaksikan tentang keorisinilan Al-Quran. Siapapun yang dia
memalsu Al-Quran langsung akan terungkap, karena Allah jamin bahwa Al-Quran akan terjaga sampai dengan hari kiamat. Nah, kalau ada orang yang mengganggu gugat tentang keorisinilan Al-Quran, maka dia akan terancam orang itu adalah menjadi kafir. Jadi para sekalian, mulutnya harus mengatakan Quran benar dalam hati, berarti Quran benar melalui mulut. Tidak ada di dalam Al-Quran kesalahan, tidak ada di dalam Al-Quran kebatilan. Itu harus terucap. Dia harus berani mengucapkan itu, dan tidak susah sebetulnya. Tetapi yang lebih susah adalah di sini, ya, di sini, ya, yaitu perbuatan. Katanya kamu yakin Quran benar, katanya kamu mengatakan Quran benar, tetapi kenapa Quran tidak dipakai dalam kehidupanmu? Nah, ini jadi masalah. Islam itu, Al-Quran itu untuk apa? Al-Quran itu ya pedoman hidup. Pedoman hidup itu berarti apa yang perlu dipedomani dalam hidup. Ya seluruh aspek hidup. Misalnya kalau dia dalam pribadi, berarti pribadi dia harus sesuai dengan Al-Quran. Kalau dia keluarga dia harus dengan Al-Quran. Kalau masyarakat dia dengan Al-Quran. Kalau bernegara dengan dia dengan Al-Quran. Begitu harusnya. Karena namanya pedoman hidup. Namanya pedoman hidup berarti apa saja yang butuh pedoman kembali kepada Al-Quran. Ketika dia adalah mengatakan Quran benar, tetapi pedoman hidupnya mencari dari bukan Al-Quran, berarti orang itu jangan-jangan bukan Ahlus Sunnah, orang itu Murji'ah, atau lebih sesat lagi orang itu Jahmiyah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para sekalian, kalau kita Ahlus Sunnah, ya, maka seperti kemarin misalnya urusan hukum misalnya kan, para sekalian, kalau bagi orang yang beriman, itu kata Allah SWT, orang yang beriman itu adalah konsekuensinya kalau mereka orang-orang yang di DPR itu beriman kepada Allah SWT, meyakini hukum Allah SWT, maka mereka sewajarnya jika mereka mengatakan bahwa hukum yang benar itu hukum Allah. Hukum yang benar itu adalah hukum Allah. Nah, tetapi kalau mengatakan bahwa mereka ternyata adalah memilih hukum selain Allah, maka itu menurut Allah itu adalah hawa nafsu. Fa in lam yastajibu lakum, kalau mereka tidak memenuhi apa yang semestinya mereka penuhi, yaitu membuktikan tentang kitab yang benar berasal dari Allah SWT, fa innama yattabi'una ahwa'ahum, berarti mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi para sekalian, ini bahayanya. Mana Islamnya itu? Ahlus Sunnah itu adalah selaras antara keyakinan hati, ikrar mulut, dengan sikap perbuatan. Semuanya adalah sama, tidak boleh ada dusta di situ. Karena itu, para sekalian, di sini letaknya. Karena itu, ini yang perlu ditingkatkan supaya ini adalah nyata, eksis, bagaimana nanti dibahas dalam ihsan. Nah, jadi para sekalian, ini tolok ukur eksistensi Al-Quran, eksistensi daripada iman. Nah, mudah-mudahan setelah kita tahu, dan ini sering ya kita ulangi, sudah lama, dan sepertinya kita tidak aneh bahwa Islam itu adalah, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan mulut, dan dilakukan dengan perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi realitasnya yang perlu kita adakan suatu evaluasi. Para sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini adalah menjadi jelas dan mudah bagi kita untuk mengetahui, tidak hanya sekedar mengakui, mengklaim. Kalau kita Ahlus Sunnah, ya selaraskan. Lagi-lagi perkataan kita dalam hati, mulut kita dengan sikap perbuatan kita harus sejajar, harus nyata, harus terukur. Kalau semakin sempurna berarti iman kita sempurna. Kalau semakin rapuh berarti iman kita juga adalah rapuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita banyak maksiat berarti harus takut pada Allah. Kalau kita banyak taat harus berharap kepada Allah. Tetapi semuanya didasari atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para sekalian, mudah-mudahan
cukup apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada. Terima kasih, Kak. Memang kajian tentang akidah ini agak berat sekali, harus kalau nggak konsentrasi ya, Kak. Ya. Walaupun yang disampaikan pada intinya sudah sangat sering kita dengar tentang iman itu. Tapi saya dari semuanya yang saya catat ini, yang paling serem itu perkataan Imam Ahmad yang menurut beliau, barang siapa meninggalkan sholat maka kafirlah dia. Tidak ada amalan satupun yang tidak ditinggalkan seorang yang menyebabkan kafir kecuali sholat. Ya. Itu kalau diucapkan sekarang dan tidak dengan ilmu, jadilah kita mewaris. Karena mewaris ini yang paling sering dijadikan senjata oleh yang pembenci Islam. Dikit-dikit pewaris enak aja, mampir-mampirin. Jadi terutama di milenial kita, nanti dia bilang, udahlah, kita sudah dibilang kafir. Padahal setelah kan kita tahu kan, sholat itu tidak mudah untuk 5 kali sehari dan seumur hidup. Betul. Nanti mereka bilang kita tinggal segini aja kita udah dianggap kafir. Nah, gimana dari sehari-hari kita menghadapi? Karena saya banyak sekali bergaul dengan anak-anak umur 30 tahun yang itu startup kan? Jadi waris dan murji'ah, tadi yang paling bertolak belakang itu kan waris dan murji'ah ya kan? Yang satu gampang mengkafirkan, yang satu tenang aja, pokoknya udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita masuk surga. Itu aja, Pak. Para jamaah sekalian, memang Imam Ahmad itu sendiri kan mengatakan itu tidak berasal dari pendapat beliau. Beliau berasal dari hadis Rasul. Kata beliau alaihi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Itu hadis Rasul. Ya, supaya yakin begini tuh tulisannya. Ya, kata Rasul, man al-ahdu, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Nah, begini. Ini kurang lebih demikianlah sabda Rasul itu jika di perjanjian ikatan kita, ya, perbedaan antara kita, yang membedakan antara kita dengan mereka, ya, orang yang bukan kita, maksudnya di sini adalah bukan Muslim. Kita Muslim, hum mereka bukan Muslim. Ini Rasul yang mengatakannya. Bedanya kita dengan bukan kita, bedanya Muslim dengan bukan Muslim itu sholat, kata Rasul. Siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir. Nah, sekarang kita lihat. Orang meninggalkan sholat itu, karena apa? Karena menyepelekan atau karena mengingkari. Nah, begitu. Karena menyepelekan atau karena mengingkari. Ini beda bobotnya. Walaupun ya diperdebatkan juga. Yang membedakan ini siapa? Kan Rasul tadi mengatakannya yang meninggalkan, gitu kan? Nasnya itu mengatakan
adalah meninggalkan. Taroka berarti tinggal, nggak sholat. Berarti hakikatnya itu tinggal ukur saja. Orang itu sholat nggak? Gitu. Sholat berarti masalah, tidak masalah. Orang itu sholat nggak? Tidak sholat. Nah, ini masuk ke urusan makna. Maknanya orang itu tidak sholat, kafir itu maksudnya gimana? Apakah karena orang itu dari motifnya itu karena menyepelekan, nanti aja kalau udah tua, gitu kan. Sekarang masih muda, masih poya-poya lah, kan masih ada hari esok, ya kan? Kan Allah maha kasih sayang, Allah itu maha pengampun, bla 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 gitulah, ya banyak alasan. Gitu. Masih sibuk, masih di perjalanan, masih belepotan, masih apalah gitu, ada aja alasan ya dicari. Ya, coba orang itu tahu di depan dia ada 1 triliun kurang 1 rupiah, betul tidak? Kira-kira rebutan nggak Pak? Walaupun harus dengan nyawa, ya, dia yakin itu tidak terpandang yang lain, yang ada adalah 1 triliun kurang 1 rupiah itu. Jangankan 1 rupiah, sekarang ini 1000 perak saja, ya, diangkut bermasalah jadi nyawa, betul tidak Pak? Kan begitu. Kenapa dia tidak berpaham bahwa orang itu bahayanya kalau dia tidak sholat itu kafir? Sama nggak tuh cara menganggap besarnya suatu masalah? Nah gitu. Nah orang itu menyepelekan, Allah kan maha pengampun, Allah kan ya kita masih sibuk, nanti ada hari esok dan segala macam lah dengan beralasan. Nah, apakah karena ini orang itu meninggalkan sholat? Ataukah karena mengingkari sholat nggak sholat sama aja, tetap aja miskin, gitu. Nggak usah sholat, kata orang kafir juga nggak sholat, punya kekayaan melimpah, berjaya, berstatus, gitu, betul tidak? Misalnya, karena apa? Nah, gitu. Kalau mudah-mudahan tidak, kita harus sayang pada saudara-saudara kita ini. Sayang kita itu. Dan saya berlindung kepada Allah, saya tidak mau mengkafirkan orang. Karena mengkafirkan itu resikonya besar Pak. Kalau tidak beres nanti kembali ke saya, wah rugi deh, ya tidak. Saya tidak mau mengkafirkan orang. Cuman ini suatu kaidah yang harus saya sampaikan. Bahwa kalau orang itu mengingkari sholat, seperti tadi, nggak wajib sholat itu kok. Gitu. Orang itu kafir. Sudah, nggak perlu diragukan harusnya. Cuman karena di Indonesia saja tidak ada lembaga yang memvonisnya, sehingga bisa jadi orang seperti itu masih berkeliaran, betul tidak? Kedua, kalau menyepelekan, iya sih saya tahu katanya gitu bahwa sholat itu wajib. Cuman ya kan rapat sebentar lagi gitu kan, sebentar sampai porot, betul tidak? Nah itu. Nah kalau seperti itu tentu hukumnya berbeda dengan jika dia mengingkari. Nah itu Pak. Nah cuman yang lebih penting ini, itu image, itu keyakinan, itu kebiasaan, itu paradigma dan segala macam lah dengan berbagai istilah itu. Kenapa sih kalau sama sholat begitu? Betul tidak? Bagaimana caranya? Nah yang paling penting itu adalah ya tadi pendidikan. Ya, para ibu sekalian, para jamaah sekalian, ini yang tidak boleh disepelekan, pendidikan. Dan pendidikan itu yang pertama kali adalah dari keluarga. Kalau benteng di sini rapuh, udah. Jadi lagi-lagi keluarga, dan keluarga ini kalau saya pertegas lagi para jamaah sekalian, ini adalah dari mulai pranikah. Gitu. Mendidik generasi yang sholat itu harus bermula dari keluarga. Dan keluarga itu jangan sudah berwujud suami istri saja, tapi dari mulai sebelum nikah. Seorang laki-laki yang akan menikah harus sholat. Seorang istri yang akan menikah jadi istri harus sholat. Kalau suami dan istrinya tadinya sholat, insya Allah
generasinya akan menjadi orang-orang yang sholat. Itu pendidikan itu. Tapi kalau suaminya tadinya nggak sholat, dapatnya dari pacaran, ya, dapatnya dari mall, nggak sholat, gitu ya. Suaminya begitu, istrinya begitu, apalagi tadinya berzina, ya kan? Lalu ingin anaknya soleh, ya boleh sih berharap. Tapi kalau susah itu ya wajar. Ngolennya susah, orang bahan bakunya tadinya singkong, pengen jadi terigu ya susah lah, gitu. Jadi para sekalian, jadi nomor satu sangat-sangat harus tidak boleh disepelekan adalah pendidikan. Didiklah. Jangan-jangan ya banyak generasi yang tidak sholat itu karena masalahnya bapak ibunya. Karena masalahnya adalah di keluarganya tidak peduli. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anaknya serahkan sama orang yang tidak sholat. Ya akhirnya kan nggak sholat. Dan seterusnya. Oleh karena itu terjadi kenapa menyepelekan sholat itu karena pendidikannya kurang. Kenapa mengingkari sholat? Karena pendidikannya kurang. Jadi mungkin sangat mendasar sekali, jangan disepelekan. Satu kata ini sebelum kata-kata yang lain adalah saya sampaikan dan tidak akan disampaikan di sini adalah pendidikan. Didiklah keluarga kita, generasi kita dengan sholat. Sejak awal, sejak dini, biasakan ya dengan sholat. Insya Allah mudah-mudahan akan tumbuh mendarah daging bahwa sholat berat untuk ditinggalkan. Tapi kalau sudah mendarah dagingnya ditinggalkan, ya disuruh sholat ya abot. Karena dia seperti dari laut ke daratan. Ada di masjid itu panas walaupun ber-AC. Betul tidak? Ke masjid itu berat, payah walaupun hanya 5 langkah. Karena apa? Tidak ada karakter dalam dirinya. Nah ini yang perlu dibentuk dulu. Karena itu para jamaah sekalian, jadi memang kalau kita melihat sekarangnya begitu. Tapi harusnya diambil dulu dari backgroundnya. Sebelumnya kenapa orang itu tidak sholat. Jadi tadi saya mengatakan bahwa orang itu hukumnya begitu. Tetapi kalau lihat dari motifnya, maka harus juga lihat. Kalau motifnya mengingkari ya jelas kafir. Tapi kalau dia menyepelekan, hukumnya bisa lebih rendah. Tetapi tetap harus mengkhawatirkan karena memang dia tetap dalam posisi meninggalkan sholat. Begitu. Demikian. Cukup? Ya. Hampir 6:30 ya, 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan tadi kalau dalam bahasa itu namanya jauhlah ya, para jamaah sekalian. Jalan-jalan sana sini mendengar perkataan fulan, ya tidak. Yang merasa saya katakan, saya merasa itu harus saya sampaikan supaya bahwa itu para jamaah sekalian diharapkan yakin bahwa itu bukan perkataan saya. Saya hanya membantu menjelaskan saja. Nah, demikianlah para ulama memahami tentang iman dan Islam ini, sehingga kita tinggal berusaha. Ya. Dan usaha itu harus ditingkatkan, mudah-mudahan dengan ihsan kita akan semakin baik. Nah, itu nanti dibahas oleh kita dalam bahasan ihsan, dan setelah itu, ya nanti kalau lihat kitab itu adalah di sini, ya, kita bahasa Arab, setelah ihsan baru bahasanya diddul iman. Kebalikan daripada iman. Nah, kebalikan daripada iman apa? Kufur. Nah, nanti kita masuk lagi ke kualitas. Jadi di sini yang waktu itu saya bahas, nah ini, ya kan? Nah ini, para sekalian. Nah, ini nanti kita akan masuk ke sini. Ya. Satu persatu nanti kita bahas, ya. Setelah kita bahas masalah al-ihsan. Demikian saya akhiri. Kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.